Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman di Cafe 2. Kita masih berkutat pada visual branding yang akan berfokus pada logo, yang dimana ini merupakan fokus kita sampai nanti akhir semester. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana visual branding itu terbentuk, tentang bagaimana konstruksi bentuknya, proses membuat logo secara singkat, dan hari ini kita akan coba mendalami lebih jauh tentang bagaimana konsep logo itu dibuat dalam visual branding tentunya. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata logo itu memiliki nilai tawar yang tinggi loh. Jangan salah. Untuk logo Accenture itu dia 100 juta dolar, BP itu untuk 211 juta dolar, dan 1,28 miliar dolar untuk Symantec, salah satu antivirus yang terkenal di sana. Kira-kira bakal ada yang nanya, gambar gini dong kok mahal ya? Gitu. Ya memang bentuk-bentuk logo seperti itu yang dicari adalah keunikannya. Yang dicari adalah bagaimana konstruksi bentuk, ide yang masuk di dalamnya. Itulah yang menjadi mahal gitu. Sejarahnya logo itu ada dari Mesir, Mesopotamia. Itu biasanya menggunakan cap sebagai tanda kepemilikan. Pada 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi itu Kekaisaran Romawi menciptakan lintas nasional pertama SPQR yang singkatan dari Senatus Populus Q Romanus atau Senat dan Rakyat Roma. Diterapkan pada koin, literatur politik, legal atau hukum, sejarah, dan pada monumen-monumen lainnya. Pada abad ke-14, seniman mulai mencantumkan simbol pada karya mereka, termasuk pada bangunan. Tanda yang dikembangkan lebih ke arah simbol yang bersifat rahasia. Jadi kayak rahasia menuju kuil gitu kan, atau menuju piramid gitu kan. Stone Mason Mark adalah simbol yang dibuat oleh tukang bangunan pada dinding gereja, kastil, dan jembatan. Pada tahun 1439 di Eropa, itu abad pertengahan, sejak berkembangnya dunia percetakan, muncul printer mark gitu. Typewriter mark untuk melindungi hasil cetak dari pembajakan. Simbol-simbol itu lama-kelamaan berkembang menjadi karya seni yang merupakan identitas dari orang yang kemudian menjadi, oh ini toh, identitas seperti ini toh, gitu. Tahun 1759 itu di Prancis terdapat cap digunakan untuk produk porselin dan koin. Nah, untuk masuk ke dunia digital, justru pertumbuhan ini muncul di tahun 1943, di mana J. Gordon Lippincott itu seorang insinyur sipil dan Walter P. Margulies membangun perusahaan konsultan bernama Lippincott and Margulies Inc. Sekarang menjadi Lippincott. Nah, ini yang kemudian muncul logo atau muncul industri kreatif pertama untuk membentuk logo sel. 1980 negara pertama memiliki sistem identitas adalah Kanada. Sejak 1969 pemerintahnya telah memikirkan perlunya sebuah identitas ke negara lain dan negara lain juga mengikuti Kanada. Sehingga ada identitas baru untuk sebuah negara tentang Kanada. Yang dimaksud identitas baru itu yang bawahnya ini loh. Yang bawahnya ini, yang bagian Kanada bawah. Itu merupakan identitasnya Kanada. Itu jadi pertama kali, tapi kalau benderanya udah sangat lama. Nah, logo itu berasal dari kata logos atau pembicaraan. Dalam konteks modern, logo berarti kata dan atau simbol yang merepresentasikan sebuah entitas dan biasanya terdiri dari teks, imaji grafis, atau kombinasi keduanya. Logo sebagai identitas visual dari sebuah entitas. Seperti dicontohkan di situ VW gitu kan. VW itu berkembang menjadi sangat menarik, dari yang berbentuk sangat rumit menjadi lebih simpel sampai hari ini menjadi lebih terkesan modern. Fungsi logo seperti pada pertemuan kemarin juga sudah disinggung, merupakan identitas diri, membedakan dengan yang lain, tanda kepemilikan, tanda jaminan dan kualitas, mencegah peniruan dan pembajakan, dan menyebarkan citra atau merek. Elemen logo kemarin kita sudah belajar ada 7 tipe logo yang juga bisa dikelompokkan lebih simpel lagi secara elemen, itu logogram, logotype atau picture mark dan letter mark, dan
kombinasi keduanya, logo kombinasi. Logo ini akan menjadi penting untuk mengkonstruksi nanti tugas kedua. Jadi perhatikan. Klasifikasinya itu picture mark dan lettermark, elemen gambar tulisan saling berpisah. Ada just lettermark, itu hanya tulisan saja, dan gabungan picture mark dan lettermark at once. Bisa disebut gambar, bisa juga disebut tulisan saling berbaur. Prinsipnya ada unity, clarity, simplicity, dan emphasis. Unity itu kesatuan, jangan sampai kesatuannya itu buyar. Clarity itu adalah kejelasan. Simplicity itu mudah diingat dan diaplikasikan ke berbagai media apapun, dan penekanan supaya terdapat ketertarikan dengan adanya penekanan tertentu. Prinsip ini juga perlu untuk ditambahkan atau ditekankan juga pada logo yang kita buat. Dia harus simple, memorable, timeless, versatile, appropriate. Agar lebih mudah menggunakan logo, maka diperlukan mind mapping dan mood board. Karena apa? Karena untuk mencapai titik simple ini, kita perlu untuk mengikis satu persatu luaran dari identitas yang kita angkat dalam membuat logo. Contoh mind mappingnya. Jadi kalian bisa membuat sesuatu yang lebih umum ke lebih yang khusus gitu. Coffee shop itu akan berkaitan dengan apa sih? Paper bag, mug, itu untuk bendanya. Kemudian untuk rasa ada pahit, ada coklat, ada barista, ada sendok, ada kopi, dan lain sebagainya. Di situ bisa kalian lihat, bisa kalian pause. Lanjut. Nah, setelah mind mapping ini terbentuk, kemudian kalian centang-centang itu merupakan keywordnya gitu. Keywordnya bisa kalian tempelkan, cari gambar untuk menjadi mood board. Ingat, mood board ini adalah kumpulan inspirasi atau kumpulan gambar yang digunakan untuk mengkonstruk nantinya calon logo yang dibuat. Ya, kalau di situ ada paper bag mug, ya harusnya di sini juga ada paper bag mug gitu kan. Ini contoh mood boardnya, tapi kalau kalian mencari contoh yang lebih komprehensif itu di Google ada banyak sekali mood boardnya. Mulai dari warna, dari bentuk, dari tipe-tipe, tapi bukan contoh logo ya. Ingat, mood board itu bukan kumpulan logo, bukan. Tetapi adalah ide-ide untuk nantinya dibuat logo itu seperti apa. Ketika mind mapping dan mood board sudah selesai, kalian buat thumbnail sketch. Namanya thumbnail sketch. Oh, bentuk kopi seperti itu, terinspirasi dari mood board. Oke, bentuk kopinya seperti itu. Warnanya juga sama. Jadi, perangkat inspirasi ini, perangkat antara mind mapping, mood board, dan thumbnail ini itu satu integral. Jangan berpisah. Karena kalau berpisah itu nggak nyenengin gitu. Nah, bisa kalian lihat karakternya. Desain grafis itu ada klasik sampai literal gitu kan. Elemen visualnya bisa kalian juga gunakan, garis, tekstur, bentuk sebagai penggalian ide. Oke, thumbnail sketch, kita lihat contoh thumbnail sketch yang lain. Ini thumbnail sketch juga penggabungan antara mind mapping dan thumbnail sketch. Apakah ini diperbolehkan? Boleh, nggak apa-apa. Selama kalian paham juga nggak apa-apa, gitu kan. Contoh ini merupakan mind mapping proyek kami dosen DKV ke Hari Disabilitas Internasional Kabupaten Klaten 2017. Jadi kita mencoba untuk membentuk logo baru ke dia. Kalian juga bisa lihat di jurnal desain. Di situ juga sudah ditulis bagaimana caranya. Kemudian kita membuat yang lebih rigid lagi. Nah, kita masuk ke tugas. Nopenogen iset. Buatlah logo pribadi yang mencerminkan siapa dirimu. Diawali dengan mind mapping dan memilih keyword, mencentang-centang yang tadi. Kemudian memilih mood board dan menyusunnya untuk menjadi inspirasi. Jadi dibuat satu halaman full itu yang berkaitan dengan keyword yang sudah dipilih. Kemudian membuat minimal 60 thumbnail sketch dan 30 logogram, 30 logo type. Jadi 60. Yang keempat adalah mengkombinasikan thumbnail sketch untuk membuat 3 alternatif logo. Jadi dari thumbnail sketch itu dipilih. Dari 30 itu dipilih kombinasi. Nah, yang kelima, ini yang penting, ceritakan proses desainnya. Jadi belum dipilih logo yang final gitu. Dan disusun dalam PDF, dikumpulkan ke email di cafe.angga2019@gmail.com sebelum pembelajaran minggu depan. Jadi hari Rabu minggu depan, sebelum Rabu minggu depan, kalian sudah dikirim ke saya proses desainnya. Yang perlu ditekankan adalah diceritakan ya, diceritakan. Cerita itu ngobrol gitu kan. Cari latar belakangnya, kalian bisa membuat briefnya dulu gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, selamat bereksplorasi, selamat belajar, semoga pusing menyertai kalian. Selamat siang, pagi, sore, malam, teman-teman.